Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia pertanggal 12 Januari 2021. Sebelum saya memulai sesi konferensi pers hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa 1 minggu terakhir ini merupakan minggu yang berat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, di mana kasus harian kita berada pada angka 9.000, bahkan sampai lebih dari 10.000 setiap harinya. Mengapa saya katakan berat? Karena penambahan kasus harian ini berimbas negatif pada efektivitas penanganan COVID-19 di negara kita. Sebagai contoh, penambahan kasus positif harian berimbas pada meningkatnya keterisian tempat tidur di rumah sakit dan bertambahnya beban para petugas kesehatan. Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut. Apabila angka ini terus meningkat dan menyebabkan kasus rumah sakit penuh, maka sangat berpotensi untuk menaikkan angka kematian akibat COVID-19. Sistem kesehatan kita akan lumpuh. Apabila sistem kesehatan kita lumpuh, hal ini tidak hanya merugikan penderita COVID-19 semata, namun juga masyarakat umum yang membutuhkan perawatan akibat penyakit lain selain COVID-19, utamanya mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan esensial seperti penderita penyakit paru dan jantung. Apabila rumah sakit di Indonesia semakin meningkat keterisiannya, maka penanganan penyakit-penyakit tersebut juga dapat menurun. Sehingga angka kematian di Indonesia bisa meningkat bukan semata-mata karena COVID-19, namun juga karena penyakit-penyakit lain yang tak dapat ditangani akibat penuhnya rumah sakit. Maka dari itu, sebelum saya memulai konferensi pers hari ini, saya ingin sekali lagi mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama yang masih meremehkan COVID-19, untuk menyadari betapa berdampaknya penambahan kasus positif harian ini. Jangan sampai kita menjadi abai dan menganggap angka yang ditampilkan pada hari ini sebagai sekedar angka. Ingatlah bahwa angka-angka ini merepresentasi nyawa. Apabila Anda dapat melindungi keluarga dan sahabat dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, mengapa hal-hal sederhana ini tidak Anda jalankan? Pertanyaan ini wajib kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah menjalankan protokol kesehatan memang lebih sulit dibandingkan dengan kehilangan orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya? Saya rasa jawabannya pasti tidak. Maka dari itu, marilah kita dengan kesadaran penuh dapat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 12 Januari 2021 terjadi penambahan kasus positif lagi di atas 10.000, yaitu 10.047. Jumlah kasus aktif adalah 126.313 atau 14,9%, di mana jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 695.807 atau 82,2%, sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 24.645 atau 2,9%. Seperti yang telah saya sampaikan, saat ini kasus positif COVID-19 per harinya mengalami peningkatan sebanyak 9.000 hingga 10.000 kasus. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah daerah serta masyarakatnya. Semakin tinggi peningkatan kasus positif yang terjadi, maka akan berdampak pada keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. Pada prinsipnya, setidaknya 30% kasus aktif ini membutuhkan perawatan di rumah sakit dan akan terus meningkat selama jumlah kasus aktif terus bertambah. Tampak dalam grafik, 10 besar provinsi dengan tingkat keterisian tempat tidur untuk ruang isolasi dan ICU tertinggi
tingkat keterisiannya tidak ada yang berada di angka di bawah 60%. Di DKI Jakarta saja, tingkat keterisiannya sudah di atas 80% dan sebentar lagi akan penuh. Apabila tempat tidur di fasilitas kesehatan penuh 100%, maka pasien-pasien COVID-19 baru, terlepas dari tingkat keparahan penyakitnya dan kebutuhannya atas penanganan di rumah sakit, tidak akan bisa ditangani. Karenanya, sumber daya rumah sakit ataupun sumber daya manusia di rumah sakit tidak memiliki kapasitas untuk menangani mereka. Sebagai gambaran, dengan tingkat keterisian 60-70%, petugas kesehatan sudah sangat kewalahan menangani pasien COVID-19. Apabila terus meningkat, maka beban tenaga kesehatan akan semakin besar dan potensi penularan COVID-19 pada petugas kesehatan juga akan semakin meningkat. Saya ingatkan, pada bulan Desember saja sudah ada 49 orang dokter yang meninggal akibat COVID-19. Tidak selayaknya kita kehilangan tenaga kesehatan akibat dari kelalaian kita untuk menanggulangi pandemi ini. Pemerintah dan masyarakat umum wajib melindungi pada garda terdepan kita dengan mencegah penularan lewat disiplin protokol kesehatan. Sesuai arahan Menteri Kesehatan sebagai bentuk upaya antisipasi lonjakan kebutuhan tempat tidur, maka perlu adanya kerjasama bahu-membahu dari pihak penyelenggara rumah sakit untuk bersedia mengalihfungsikan fasilitas yang tersedia untuk pelayanan COVID-19 untuk sementara waktu. Selain itu, pemerintah mencanangkan perluasan jumlah tenaga kesehatan melalui pemangkasan prasyarat kepemilikan STR untuk melakukan praktek demi menyokong ketersediaan fasilitas dengan SDM yang mencukupi, juga pemenuhan kebutuhan obat dan terapi COVID-19 termasuk plasma konvalesens. Akan tetapi, tidak hanya upaya antisipatif di bagian hilir yang penting dalam penanganan pandemi COVID-19, namun juga antisipasi di bagian hulunya. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan 3M dan juga pengawasan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, segera koordinasikan dengan Satgas di pusat apabila fasilitas kesehatan di daerah sudah mendekati penuh untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasi lainnya. Pemerintah daerah harus lebih serius mengawasi masyarakatnya yang tidak taat protokol kesehatan. Ingat, berapapun tempat tidur yang tersedia, tidak akan cukup apabila masyarakat tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan yang terus-menerus bekerja sejak awal pandemi. Satgas senantiasa berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal melindungi para tenaga kesehatan saat menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif mingguan di tingkat nasional. Pertanggal 10 Januari, terjadi kenaikan kasus 20,6% dibandingkan minggu sebelumnya. Ini adalah angka yang cukup besar. Sebagai pembanding, pada minggu sebelumnya juga terjadi kenaikan kasus, namun hanya sekitar 7,9%. Hal ini tentunya dikontribusikan dari penambahan kasus harian yang angkanya sangat besar beberapa hari terakhir, yaitu mencapai 9.000 bahkan 10.000 seperti hari ini. Kenaikan kasus ini dikontribusikan oleh 5 daerah dengan kenaikan tertinggi, yaitu DKI Jakarta di urutan pertama, disusul Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. DKI Jakarta pada minggu ini naik sebesar 3.562 kasus. Sebagai perbandingan, pada minggu lalu DKI hanya naik 502 kasus dalam 1 minggu. Ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk, ditandai dengan kasus mingguan yang naik 7 kali lipat. Jika dilihat lebih jauh, 5 provinsi yang berkontribusi terbesar dalam kenaikan kasus seluruhnya berasal dari Pulau Jawa, kecuali Kalimantan Timur.
Adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang baru saja diterapkan, ini diharapkan dapat menekan penambahan kasus seperti yang terjadi di minggu ini, agar tidak terjadi lagi di minggu berikutnya. Mari kita sama-sama pantau perkembangannya dalam 1-2 minggu ke depan. Semoga dengan disiplinnya seluruh lapisan masyarakat dalam menaati kebijakan pembatasan kegiatan ini, penularan dapat semakin menurun, sehingga tidak lagi terjadi penambahan kasus harian dan mingguan yang sangat besar. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan kasus kematian secara nasional, jumlah kematian akibat COVID-19 mengalami penurunan 1,7% dibandingkan minggu sebelumnya. Ini adalah perkembangan yang menunjukkan ke arah yang positif. Namun, kondisi ini jangan menjadikan kita semua lengah sehingga angka kematian ini bertambah di minggu depan. Perlu saya ingatkan, terdapat 5 provinsi yang mencatatkan kasus kematian tertinggi pada minggu ini, yaitu Lampung, naik 44, DKI Jakarta naik 22, Jawa Barat naik 20, Kepulauan Bangka Belitung naik 21, dan Sulawesi Selatan naik 12. Apabila dibandingkan dengan minggu lalu, maka DKI Jakarta dan Lampung kembali masuk ke dalam 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi. Ini menjadi peringatan yang tidak boleh diabaikan. Saya meminta kepada 5 provinsi yang tadi saya sebutkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien COVID-19 di setiap fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar, sehingga mereka yang dirawat dapat segera sembuh. Dengan demikian, maka angka kesembuhan dapat ditingkatkan sekaligus juga menekan angka kematian. Lakukan penanganan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para pasien COVID-19 yang dirawat. Saya juga meminta kepada pimpinan daerah di 5 provinsi tersebut untuk berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat pusat apabila ditemui kendala dalam penanganan pasien COVID-19 sehingga segera dapat dicari jalan keluarnya. Catatan positif yang disumbangkan dari perkembangan kasus kesembuhan COVID-19 mingguan, secara nasional, jumlah kesembuhan ini mengalami kenaikan sebesar 9,5% dibandingkan minggu sebelumnya. Kondisi pada minggu ini melanjutkan tren perkembangan kasus kesembuhan yang terus meningkat dalam 5 minggu terakhir. Terdapat 5 provinsi yang mencatatkan peningkatan kesembuhan tertinggi, yaitu DKI Jakarta naik 2.172, Sulawesi Selatan naik 2.081, Jawa Tengah naik 659, Kalimantan Tengah naik 235, dan Banten naik 195. Tingginya penambahan kasus positif mingguan yang berkontribusi pada tingginya kasus aktif, dimohon agar dijadikan momentum untuk dapat meningkatkan angka kesembuhan. Melihat angka kematian yang trennya menurun di minggu ini, serta angka kesembuhan yang meningkat dalam 5 minggu terakhir, bukan tidak mungkin jika angka kasus aktif dapat terus ditekan dengan meningkatkan kesembuhan. Dengan begitu, maka persentase kesembuhan akan semakin meningkat dan persentase kematian dapat menurun. Pastikan treatment yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar sehingga mereka dapat lekas sembuh. Koordinasikan juga dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di pusat apabila terdapat kendala. Ingat, 1 pasien yang sembuh merupakan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu, lakukan penanganan dengan semaksimal mungkin sehingga banyak dari pasien yang dapat sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan peta zonasi risiko pertanggal 10 Januari 2021. Di minggu ini terjadi perkembangan ke arah yang kurang baik. Setelah di minggu sebelumnya, kabupaten kota di zona merah jumlahnya signifikan menurun, ternyata pada minggu ini angkanya kembali meningkat. Zona merah mengalami peningkatan dari 54 kabupaten kota menjadi 70 kabupaten kota. Selain itu, meskipun zona oranye atau risiko sedang mengalami penurunan dari 388 menjadi 374 kabupaten kota, namun penurunan ini juga terjadi di zona kuning dan zona hijau. Kabupaten kota dengan risiko rendah
turun dari 57 menjadi 56 kabupaten kota, yang tidak ada kasus baru turun dari 11 menjadi 10 kabupaten kota. Ini artinya perkembangan zonasi risiko daerah mengalami pergeseran ke arah yang lebih buruk, ditandai dengan zona merah yang angkanya meningkat secara signifikan. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya meminta kepada pimpinan daerah untuk benar-benar waspada dengan status zona risiko merah ini. Ini artinya perlu ada yang dievaluasi dari penanganan COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, saya minta untuk pimpinan daerah dari kabupaten kota yang berada di zona oranye untuk tidak selalu merasa nyaman apabila wilayahnya berada di zona risiko sedang. Ingat, zona risiko sedang bukan zona aman dan berpotensi pindah ke zona risiko tinggi apabila pimpinan daerahnya maupun masyarakatnya lengah dalam menangani dan mencegah kasus yang terjadi. Jika dilihat lebih lanjut, terdapat 39 kabupaten kota yang pada minggu ini berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Meskipun beberapa kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali termasuk ke dalamnya, yaitu sebanyak 18 kabupaten kota, namun ternyata daerah-daerah lainnya juga mengalami perkembangan zona risiko ke arah yang tidak diharapkan. Daerah-daerah tersebut adalah Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang, Lampung adalah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Kepulauan Bangka Belitung yaitu Bangka. DKI Jakarta adalah Jakarta Barat. Jawa Barat adalah Garut, Ciamis, dan Bekasi. Banten adalah Serang dan Kota Cilegon. Jawa Tengah adalah Banjarnegara, Purworejo, Wonogiri, Blora, dan Kota Tegal. DIY adalah Kulon Progo. Jawa Timur adalah Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Kota Mojokerto, Kota Madiun. Bali adalah Bangli. NTB adalah Sumbawa Barat. NTT adalah Sumba Timur. Kalimantan Tengah adalah Kota Waringin Barat, Kota Palangkaraya, dan Kutai Barat. Kalimantan Timur adalah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Sulawesi Utara adalah Minahasa Selatan dan Minahasa Utara. Sulawesi Tengah adalah Parigi Motong dan Kota Palu. Sulawesi Tenggara adalah Kota Bau-Bau, dan Sulawesi Barat adalah Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene. Jika dilihat lebih lanjut, terdapat 39 kabupaten kota yang pada minggu ini berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Dan ini menandakan bahwa meskipun sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, beberapa kabupaten kota di wilayah Jawa dan Bali ini harus melakukan pembatasan kegiatan. Upaya perbaikan keadaan tersebut juga perlu untuk dilakukan daerah-daerah lainnya, terutama yang pada minggu ini berubah dari zona oranye ke zona merah. Mohon agar tidak terpaku dengan daerah-daerah yang termasuk dalam instruksi Mendagri. Masing-masing wilayah perlu untuk mengevaluasi kondisinya masing-masing dan segera berkoordinasi dengan pihak Kemendagri untuk pelaksanaan pembatasan kegiatan ini. Ini adalah bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keadaan darurat nasional. Mohon agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan segera sebagai upaya perlindungan masyarakatnya dari ancaman kematian akibat COVID-19. Merupakan suatu prestasi apabila dalam waktu yang tidak terlalu lama, daerah-daerah ini dapat berpindah dari zona merah menjadi zona kuning, bahkan zona hijau. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait isu yang sedang berkembang saat ini. Pemerintah telah resmi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 di provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Untuk memastikan implementasi pembatasan kegiatan ini berjalan dengan baik, Mendagri telah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2021
Instruksi ini ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah dengan menerbitkan peraturan daerah maupun surat edaran dan berbagai langkah teknis lainnya seperti pembatasan akses, monitoring terhadap protokol kesehatan, pemberian sanksi, dan juga upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Terkait dengan yang diberlakukan ini, saya meminta agar pimpinan daerah dapat melaksanakan seluruh ketentuan pembatasan kegiatan dengan ketat, sehingga mobilitas masyarakat dapat dikendalikan dan juga mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19. Bagi masyarakat, saya meminta agar seluruh ketentuan pembatasan kegiatan ini dipatuhi dengan baik, sehingga masyarakat dapat terlindung dari potensi penularan COVID-19. Beberapa daerah telah menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah maupun peraturan-peraturan terkait pencegahan kerumunan, pembatasan fasilitas umum dan transportasi, operasi gabungan pengawasan protokol kesehatan, penerapan syarat perjalanan berupa PCR dan swab antigen, serta penetapan sanksi bagi pelanggar. Daerah-daerah tersebut antara lain Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berharap penerapan pembatasan kegiatan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang tidak menerapkan kebijakan ini untuk mencontoh program-program yang berdampak signifikan dalam menekan laju penularan. Bagi daerah yang tidak diinstruksikan untuk melakukan pembatasan kegiatan dan hendak menerapkan peraturan serupa, maka perlu dilakukan konsultasi dengan Kemendagri untuk tindak lanjutnya. Pada prinsipnya, kebijakan pembatasan kegiatan ini diberlakukan sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pimpinan daerah dan masyarakatnya dalam mendukung kebijakan ini. Koordinasi pusat daerah yang konsisten juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan ini. Dibutuhkan pula disiplin serta sikap tegas pemerintah daerah untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa perkembangan informasi terkait vaksin Sinovac. Kemarin, vaksin Sinovac telah memperoleh Emergency Use of Authorizations dari Badan POM dan juga sertifikasi halal berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021. Kedua sertifikasi ini menunjukkan bahwa vaksin Sinovac telah memenuhi standar medis sehingga berkhasiat, minim efek samping, dan juga halal. Penting untuk diketahui oleh masyarakat, keluarnya EUA dari Badan POM ini telah melalui proses panjang khususnya memastikan keamanan, dosis, dan efek samping dari vaksin Sinovac. Sertifikasi halal MUI juga diterbitkan berdasarkan hasil kajian kehalalan vaksin melalui beberapa tahapan termasuk kunjungan langsung ke fasilitas pembuatan vaksin Sinovac di Cina. Dikeluarkannya besar angka efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3%, ini mengartikan bahwa selama masa uji klinik yang terkontrol di Bandung, sejak tahun lalu, terjadi penurunan 65,3% kemunculan kasus pada kelompok yang divaksinasi. Efikasi ini didapatkan dari perbandingan efektivitas vaksin antara kelompok yang divaksin dan yang tidak divaksin. Besar efikasi ini dipengaruhi oleh berbagai pola kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat tidak perlu ragu dalam efektivitas vaksin karena standar efikasi vaksin yang ditetapkan oleh WHO, FDA atau Food and Drug Administration di Amerika maupun EMA, European Medicine Agency di Eropa, ialah 50%. Dengan angka efikasi yang sudah melampaui standar minimal, maka sudah sangat bermakna dalam mencegah kejadian infeksi baru, baik pada penerima vaksin maupun populasi yang tidak menerima vaksin. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi khawatir atas vaksin Sinovac yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi.
Dengan adanya EUA dan sertifikasi halal, pemerintah memastikan bahwa vaksin Sinovac aman untuk digunakan, berkhasiat, dan halal. Kita berharap setelah adanya vaksinasi dan pemantauan lanjutan selama 6 bulan ke depan, maka akan terlihat tingkat efektivitas dari vaksinasi tersebut. Sekian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.